Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberitahukan kepada kalian semua cerita kepada naskah dalam bayangan Tuhan karya Arifin C. Noer. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang sinopsis dari cerita naskah drama ini, di mana Sande dan direktur umum ini adalah yang memiliki dua kepribadian yang memiliki kepribadian yang sama, bak seperti pinang di belah dua, di mana Sande memiliki istri yang bernama Oni, dan ternyata direktur umum juga memiliki istri yang bernama Oni. Selain itu, kemiripan mereka juga orang tuanya juga nama orang tuanya juga mirip nama bibinya. Selain itu, direktur umum dan Sande ini juga memiliki saudara 10 orang. Mereka sama-sama anak yang terakhir dari ke-10 saudara mereka. Setelah mereka berbicara, beberapa saat kemudian, tiba-tiba Sande terjatuh dan direktur umum cemas dengan keadaan Sande tersebut dan meminta pertolongan kepada sekretarisnya dan dengan cara menekan tombol yang ada di ruangan direktur umum ini. Lalu sekretarisnya dan security itu ternyata telah memantau direktur umum ini dengan Sande sejak mereka awal berbicara dari luar. Dan setelah direktur umum ini menekan tombol, mereka tahu kalau direktur umum ini meminta pertolongan untuk menelepon ambulans dan dibawa ke rumah sakit. Setelah itu, singkat cerita, ibu tua ini mencari anak yang hilang ratusan tahun yang lalu. Sampai sekarang ia masih mencarinya, dan ia menyangka kalau direktur umum ini mirip dengan Malin dan sama persis seperti Malin. Nah, ia menganggap kalau Malin ini adalah direktur umum ini adalah anaknya. Ibu tua adalah ibu dari Malin ini. Yang dianggap oleh ibu tua adalah direktur umum sebagai Malin. Ibu tua ini mengikuti direktur umum. Katanya sejak ia pergi merantau, ia tidak pernah pulang, dan ibu tua ini selalu mencari anaknya tersebut. Dan ia menemuinya di sebuah negara, yaitu di kantor New York. Ternyata anaknya sudah tidak kenal terhadap dirinya, padahal yang dia anggap sebagai anaknya itu adalah direktur umum. Nah, di dalam ternyata yang sebagai Malin di sini adalah Sande. Ibu tua itu menghampiri Malin yang sebagai direktur umum di kantornya, tidak mengakui ibu tua ini sebagai ibunya di depan wartawan. Kisah ini sedikit mirip dengan kisah dongeng Malin Kundang yang melawan kepada ibu kandungnya dan tidak menganggap ibunya ini sebagai orang tuanya. Lalu ibunya mengutuk menjadi batu. Ibu tua ini mengira direktur muda ini akan menjadi batu, seolah-olah seperti yang di dalam dongeng. Nah, ternyata cerita ini benar-benar hampir mirip saja dengan kisah tersebut. Dengan sikap direktur umum ini tidak senonoh terhadap dirinya, ibu tua ini mengutuk direktur umum menjadi batu. Namun ternyata kutukan itu tidak berhasil, seperti halnya seperti kisah di dalam dongeng Malin Kundang. Namun direktur muda menyerang kembali ibu tua ini dengan mengangkat tangannya seolah-olah seperti pistol mengarah ke ibu tua tersebut. Dan yang merubah menjadi batu tersebut malahan ibu tua ini. Setelah itu, suasana panggung pun berada di rumah sakit, di mana ada pasien yang ditangani ternyata telah meninggal, dan meninggalnya itu pun sudah lama. Baru dibawa ke rumah sakit. Cerita ini sedikit membingungkan, di mana yang mati disalami oleh yang lain untuk seolah-olah pamit mengarah ke pintu luar, lalu tiba-tiba berhenti. Ia teringat kepada batu nisannya kalau batu nisannya ini belum dibawa. Lalu dokter kepala bertanya kepada yang mati ini, "Kenapa Anda berhenti?" Lalu yang mati menjawab,
batu nisannya belum dibawa. Lalu dokter kepala ini berbicara nanti yang lain akan membawanya. Setelah itu yang mati ini pergi keluar dengan sendiri, bahkan sempat yang menguburkan hanya yang mati ini sendiri, bukan dikuburkan. Karena yang mati ini tidak mau dikerjakan sendiri, dokter kepala menyuruhnya memberi obat bius, tetapi dokter kepala tidak mau rugi karena obat di sini terlalu mahal. Jadi dia ada rencana lain untuk ditonjok saja yang mati ini biar pingsan, dan diseret keluar oleh perawat. Di dalam cerita ini seolah-olah yang sakit diobek sendiri. Di akhir cerita ternyata Malin itu adalah Sandek yang sama seperti direktur muda tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tokoh. Di sini saya mencoba menceritakan gambaran tokoh dalam naskah ini seperti apa sih, gitu kan. Yang pertama saya menjelaskan tokoh sutradaranya. Di dalam naskah drama ini berbeda dengan naskah drama yang lain, dimana di sini sutradaranya diceritakan. Biasanya kan di dalam cerita yang lain sutradara ini hanya sebagai pemandu untuk jalannya sebuah drama. Namun di sini berbeda, sutradaranya dibicarakan dan watak dari sutradara ini sedikit tegas dan teliti terhadap pekerjaannya, dimana dalam dialog dapat dicontohkan seperti, sudah tentu mereka tidak akan bersedia berdiri dan mencatatkan namanya, sebab kalau demikian berarti mereka bukan profesional yang baik. Nah, dari dialog di atas saya dapat menyimpulkan kalau sutradara ini teliti dan tegas terhadap tugasnya dan memerintahkan yang lain agar nanti drama ini berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya tokoh yang kedua yaitu Sandek. Sandek di sini sedikit lugu, namun agak sedikit kelihatan bodoh, yang mana di dalam contoh dialog seperti, iya ya, maaf, saya tidak mengerti apa yang Bapak maksudkan. Saya masih tidak paham apa yang Bapak katakan. Maafkan saya. Nah, dari situ saya menarik kesimpulan watak dari Sandek ini terlalu lugu dan tidak mengerti apa yang dibicarakan. Selanjutnya tokoh direktur umum. Watak direktur umum ini tegas dan sedikit pemarah. Dalam dialog sambil mengangkat telepon, dia berbicara, apa tidak cukup tegas instruksi saya tadi? Ini bukan biasa, ini luar biasa. Ini tidak perlu dimonitor. Ini sama sekali bersifat pribadi. Tidak bolehkah saya sendiri beberapa saat? Nah, dari sini kita dapat menggambarkan bahwasannya watak dari tokoh direktur umum ini berbicara tegas kepada sekretarisnya supaya tidak dipantau ketika ia bicara masalah tentang kepribadiannya. Selanjutnya ada tokoh suara gadis, hanya sebagai figuran saja. Tokoh selanjutnya itu seseorang, di mana seseorang di sini ada dua orang, yang mana watak dari seseorang ini dalam naskah ini yaitu mudah kesal dan patuh terhadap peraturan. Di dalam dialog, seseorang yang pertama yaitu, kan saya petugas, kenapa saya juga ikut digeledah? Ngawur. Seseorang yang kedua, loh saya kan cuma patuh kepada sutradara, dan aturan di sini bahwa siapa saja tanpa kecuali mesti digeledah. Seseorang yang pertama, lah situ siapa yang menggeledah? Seseorang yang kedua, ya situ seseorang yang pertama. Loh kok gitu? Seseorang pertama, lah memang gitu. Itulah kutipan dari seseorang tersebut. Selanjutnya tokoh dari ibu tua, dimana ibu tua ini penyayang namun sedikit pemarah. Ia tidak mencari tahu terlebih dahulu tentang anaknya, sehingga ia salah mengira dan menganggap direktur umum adalah anaknya. Dimana di dalam dialog dikutip, ia telah melupakan ibunya. Sejak ia merantau, ia tidak pernah kembali. Dengan badan yang tua ini, ibunya mencari anak itu.
Pernah 2 kali ibunya menemui anak itu ketika sedang sibuk di kantornya di New York. Tapi anak itu tak lagi mengenalnya. Malah anak itu tak lagi tahu nama kampung nelayan di ranah Minang di mana ia dibesarkan dalam kemiskinan. Terakhir, ibu itu diusir oleh sekretaris anak itu di suatu pusat bursa di London. Jadi di sini ia menganggap bahwa direktur umum ini tidak lagi menganggapnya sebagai ibunya dan ia rasa marah, namun dia sayang terhadap anaknya ini. Yang selanjutnya itu Hansip, hanya sebagai tokoh figuran saja. Selanjutnya wartawan 1, tokoh figuran yang bertanya tentang ibu tua yang menganggap direktur muda itu adalah anaknya. Begitupun dengan wartawan 2. Selanjutnya perawat P, ia sebagai tokoh figuran namun ada perannya sedikit, yaitu sebagai perawat yang merawat orang yang telah mati yang ditangani dokter kepala. Dan begitupun dengan perawat L. Namun perawat L ini sedikit pemarah, yang dimana saya peringatkan sekali lagi, diam, jangan cengeng, hargai dirimu sebagai manusia. Selanjutnya istri, yaitu Oni. Wataknya rendah hati. Ia mencoba meminta kepada ibu tua agar tidak menghukum suaminya itu dengan berbicara mengutuknya menjadi batu. Dalam dialog, ibu, selamatkan dia, bagaimanapun dia anakmu. Selanjutnya dokter kepala. Dokter kepala ini sedikit pemarah dan tidak mau rugi, dimana dalam dialog pingsankan dia. Jadi kata pingsankan itu dia menyuruh meminsankan yang mati tadi, lalu dengan cara ditonjokkan, bukan dikasih bius. Selanjutnya asisten dokter. Asisten dokter ini hanya sebagai pelengkap dan dokter asisten juga sebagai pelengkap. Dan ada pasien 1, pasien 2, dan yang mati tadi polisi, perawat 1, dan perawat 2. Nah, itulah tokoh dari dalam naskah drama ini. Dan yang ketiga, saya akan mencoba menjelaskan tentang gambaran di pentas dan apa saja properti yang digunakan. Pentas dalam naskah drama ini dimulai dalam keadaan gelap ketika pintu-pintu teater telah ditutup. Suasana menjadi monoton. Mereka di antara kegelisahan, gejolak di antara mereka. Tiba-tiba ada sebuah cahaya yang muncul menyoroti salah satu sudut panggung ini. Kemudian ada suara sirine yang terdengar menambah untuk intensitas keadaan mencekam di atas panggung. Suara sirine ini memecah hening, menghadirkan elemen ketegangan yang semakin kompleks. Di puncak ketegangan ini, musik tiba-tiba berhenti secara mendadak, menciptakan keheningan yang singkat. Suara-suara hening ini kemudian terputus oleh suara letusan senjata semi-otomatis yang terdengar dari berbagai arah panggung. Setelah suara senjata terdengar, dibuat dengan semakin memperburuk keadaan. Keadaan ini menciptakan ketegangan yang mendalam di antara penonton. Kemudian ada yang berjalan di tempat seolah-olah mereka sedang menempuh suatu perjalanan, di mana ada hujan, dibuat seolah-olah seperti hujan gerimis yang tipis, dengan menciptakan suara rincis-rincis yang menambah intensitas dramatis pertunjukan. Setelah itu ibu tua tiba-tiba muncul dengan pakaian compang-camping dengan lampu di tangannya, wajah yang penuh keriput mencerminkan usia dan pengalaman hidup. Dan ia seakan-akan mondar-mandir di depan panggung. Kemudian di tengah-tengah drama, ibu tua dengan pakaian compang-camping tersebut berjalan dan
Tidak dinyatakan, tiba-tiba ia turun berjalan di antara penonton, lalu layar turun perlahan. Selanjutnya tanggapan dari saya setelah membaca naskah drama ini, yaitu naskah drama ini kita dapat banyak pengalaman, di mana tidak semua sutradara dimainkan dalam cerita. Namun di sini sutradara dapat berperan langsung dalam cerita, dalam naskah drama ini, di mana kisah ini mirip dengan kisah dongeng Malin Kundang, namun yang menjadi batu di dalam kisah dongeng Kundang itu adalah anaknya. Namun di sini yang menjadi batu adalah ibu dari anaknya tersebut. Itu yang membedakan dari dongeng Malin Kundang dan kisah cerita drama yang ini. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu tentang hal yang berkesan setelah membaca naskah drama ini. Adegan ini menggambarkan perbedaan yang mencolok antara direktur umum yang kaya raya dan yang dengan Sande yang merupakan seorang buruh. Ia mengingatkan kita untuk pentingnya kesadaran mengenai kesenjangan sosial dan perlunya upaya untuk memahami orang lain, terutama mereka yang berada dalam situasi yang berbeda. Pesan lainnya yaitu pentingnya komunikasi dalam menyelesaikan konflik dan perbedaan pandangan. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, namun untuk berkomunikasi dengan mencerminkan kebutuhan untuk mencapai pemahaman bersama dan mencari solusi dalam situasi yang sulit. Selain itu, perkembangan karakter Sande selama adegan juga menggarisbawahi pentingnya perubahan dan pemahaman dalam menghadapi perbedaan dan konflik dalam masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian cerita dari saya. Kalau ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.